Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi musawwiril ajinnati fi dhulamil arham an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratul lima bainahuma. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Falah, Bapak Ibu, calon-calon penghuni surganya Allah. Bersyukur kita semuanya masih diberikan oleh Allah kenikmatan, yaitu berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semuanya, panjenengan semuanya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat salat subuh berjamaah. Harapan kula panjenengan sedaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa dan kekhilafan kita, dosa dahulu, sekarang, sengaja ataupun tidak, dosa besar, dosa kecil, semuanya dihapus oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, amin ya rabbal alamin. Dan semua pasti menginginkan, ya Allah, jadikanlah akhir hayatku Engkau takdir menjadi akhir yang husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala amal ibadah itu pasti akan memberikan tambah nilai keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk puasa ini yang sering kita dengarkan adalah la'allakum tattaqun. Jadi ketaatan kepada Allah itu lewat amal ibadah yang kita laksanakan. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Ibadah itu akan ditambah kenikmatan ketaatannya, lazatnya iman kalau dia melaksanakan dengan kontinu istiqomah ibadah. Tidak ada mungkin orang yang melakukan maksiat itu ditambah imannya, tidak mungkin. Jadi orang yang taat kepada Allah, melaksanakan ibadah, itu Allah berikan, mencatatnya malaikat 10 kali kebaikan.
dibalas 10 kali kebaikan. Setiap kita beribadah menjadi 10 kali kebajikan. Tetapi kalau satu kemaksiatan yang kita lakukan, maka cukup satu itu yang ditulis oleh malaikat dan tidak dilipat gandakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, segala sesuatu untuk yang mengingatkan pada diri kita untuk keimanan itu luar biasa. Contoh, ada syair yang biasanya dibaca di kampung-kampung. Sluku bata ela elo sirama menyang Solo leole payung mutok mak centit loloba wong mati ora oba yen oba ngeteni bocah yen urip sergep ngibadah. Ini kalau kita maknai, kalau orang yang tidak mengerti maknanya mungkin itu sekedar syair biasa saja. Tapi kalau kita memaknai luar biasa, dan ini adalah para pendakwah yang ke Indonesia, yaitu para wali songo. Ya Rabbi bil Mustafa, monggo sarang-sarang, baligh maqadana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami. Di dalam hati kita bertambah iman kita kepada Allah. Syukur alhamdulillah. Termasuk orang yang kepingin ibadah. Contohnya, saya punya teman itu Pak, mohon maaf, ini bukan menyombongkan teman saya, tapi dia mensyukuri nikmat. 1 tahun itu bisa umroh 3 kali. Dan yang saya tanya itu selalu begini, Pak, kenapa kok jenengan berumroh berkali-kali? 1 tahun itu bisa 3 kali. Pak, saya kepingin adanya semangat ibadah saya lebih tambah semangat, tambah semangat, tambah semangat. Dan saudagar kaya ini mesti bilang, saya itu kalau di depan Makkah waktu tawaf itu terasa bukan seperti orang besar, tapi kaya saya hilang. Tawaf sama-sama orang negara lain itu, saya menemukan orang itu tidak kenal saya. Semua orang itu menganggap saya itu orang biasa. Padahal saya di kampung saya itu dieluk-elukan begini dan begini. Makanya saya senang umroh berkali-kali. Makanya kita tidak bisa menyalahkan orang. Terus saya tanya, Pak, umroh 3 kali setahun, terus hajinya tahun ini bagaimana? Saya tahun ini berangkat satu keluarga Pak Ustadz. Hajinya haji furoda. 1 orang itu kena 650 juta. Ya Allah, 650 juta itu kalikan 5. Sampun pinten Pak? 3M atau 4M lebih. Itu dikeluarkan, dia benar-benar mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapunten Bapak Ibu yang hadir ini, kita tidak tahu. Ibadah itu ada 3 tingkatan. Ada ya'budunallah fi sabilir raja. Manusia itu purun ibadah, kepingin mendapatkan balasan dari Allah. Itu sifat manusia, lumrah. Gini apa badan? Kita hadir ini loh, sholat, kepingin dapat surganya Allah. Yang kedua, ya'budunallah fi sabilil khawf. Kita mau ibadah karena takut ancaman Allah. Wah, di neraka nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu lumrah manusiawi. Tetapi ada tingkatan yang paling tinggi. Napa Pak? Ya'budunallah fi sabilil mahabbah. Ketika cinta kita kepada Allah,
dan ibadah itu hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga yang hadir ini ibadahnya benar-benar tulus, ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan rata-rata semuanya kan begitu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, karena iman, karena benar-benar mengharapkan ridho Allah, ketulusan ikhlas mengharapkan ridho Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosanya diampuni. Saya barusan pulang hari Senin Pak, umroh. Ada kabar di TikTok, di sosial media, Pak Hasan bener tah, sekarang orang di Mekah itu melaksanakan tarawehnya itu bukan 20 rakaat 10 salam ditambah witir seperti di kampung-kampung itu, 20 rakaat 10 salam ditambah witir. Semenjak pandemik ini, mohon maaf, kemarin itu saya masih 4 hari 5 hari di Mekah itu 10 rakaat 5 kali salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 5. Setelah itu ditambah witir 3. Terus witirnya setiap hari itu pakai kunut. Dan itu selesainya jam 8 mulai sholat isya, setengah 12 selesai witirnya. Masya Allah. 1 terawih 1 juz, 1 terawih 1 juz, setiap hari 1 juz sampai khatam. Seumpama di Raudhatul Falah niki didamel ngoten, kiat napa mboten Pak? Mboten, kula tanglet mawon, seumpami diadakan taraweh imamnya dari Imam Masjidil Haram, seumpami dipraktikaken teng mriku 1 juz, jam 8 mulai, setengah 12 selesai witir. Sanggup? Sanggup, alhamdulillah. Jenengan sanggup, saya tidak sanggup. Tapi kalau di sana itu semangatnya luar biasa. Ngapunten Pak. Orang India, orang Pakistan, orang Bengali, orang Bangladesh, itu kebanyakan mereka tidak sewa hotel. Tidurnya itu di dalam pelataran masjid. Ada yang pakai hotel, itu hotelnya jauh sampai 2 kilo 1 kilo. Mereka berjalan kaki. Dalam keadaan puasa, sholat asar niku jam 4 kurang seperempat, mereka jam 3, setengah 3 itu sudah berangkat. Hayya 'alas shalah. Setelah sholat asar selesai zikir, mereka pulang kembali ke hotel. Nanti mendekati maghrib berangkat lagi. Masya Allah, kuatih kula saja ngeten. Berangkat 2 kilo, kembali 2 kilo. Begitu terus 5 waktu itu saya lihat, Masya Allah. Berarti 2 kilo kalikan 5, pinten Pak? 10 kilo setiap hari itu. Nah, seumpama di lingkungan Ngagel ini tidak ada masjid, mulai Ngagel sampai Rongkut tidak ada masjid. Adanya masjid di sini, Raudhatul Falah. Jenengan griyane tenggane Rongkut mriko. Sanggup jenengan jalan kaki mriki Pak? Masya Allah, Allahumma amin. Maka semangat ibadah ini benten-benten Pak, tidak bisa disamakan. Ada orang itu yang ngaji syariat, mohon maaf, ada orang yang ngaji syariat, ada yang ngaji hakikat, ada yang ngaji makrifat. Mohon maaf, jangan saling mengolokkan ibadah orang lain. Mohon maaf, kadang-kadang ngapunten, oh sholatmu itu gak nangati. Tidak ada yang tahu kita. Gini apa mboten Pak? Saya ngimami tadi loh, khusuk apa ndak, sampean tahu napa mboten? Ndak tahu, sampai wato-wato. Wato itu bukan saya buat-buat Pak, memang tenggorokan saya gatal dan sakit. Maka kembali Bapak Ibu, ketaatan ini tidak ada yang sama, dan orang yang taat itu berbeda-beda. Kata Allah, fattaqullaha mastata'tum, sesuai kemampuan kita masing-masing. Ada orang itu yang tidak mau pernah ketinggalan sholat berjamaah. Setelah sholat duhur dia nunggu, kapan ya asar kok suwene ya Allah, kangen aku kalau sholat berjamaah. Mantun asar tenger-tenger, kapan ya maghrib ya, kok gak teko-teko maghrib, kangen berjamaah. Begitu juga sholat-sholat fardu yang lainnya.
apalagi malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ramadan ini disempat-sempatkan untuk tahajud. Nah, kalau kita tidak tahajud berarti gantinya adalah taraweh. Maka kita sempat-sempatkan 1 bulan Ramadan ini. Ayo kita maksimalkan ibadah. Saya doakan yang hadir ini istiqomah ikhtiar ibadahnya tepat waktu. Moga-moga Allah panggil bisa ziarah Mekah dan Madinah sekeluarga, haji umroh, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bayangkan umroh saya yang pertama itu belum puasa, masih kuat orang-orang. Pindah dari dari Madinah ke Mekah itu perjalanan 6 jam naik bis. Ada yang naik kereta hanya 3 jam. Setelah itu hari pas puasa umroh yang kedua. Wah, ini lumayan ini menguras tenaga terus dalam keadaan puasa. Puasa yang kedua itu umroh yang kedua itu dalam keadaan puasa. Ziarah Mekah, diantaranya tempat-tempat haji, tempat-tempat orang balang jumroh diajak puter-puter. Setelah itu ambil mikot. Ambil mikot itu dalam keadaan jam 10, jam 11, jam 10. Ambil mikot, setelah itu langsung ke hotel. Di hotel masih istirahat dahulu. Nanti setelah zuhur pelaksanaan tawaf sa'i. Pelaksanaan tawaf sa'i itu memakan waktu 3 jam. Berarti jam 1, 2, 3, 4 asar itu baru selesai. Saya lihat jamaah ini ada yang umur 70 sampai ngongklo-ngongklo seakan. Tapi karena imannya kuat, jadi apapun dia terjang. Tasik kuat Pak, insya Allah kiat Pak Ustadz, monggo. Semangat. Wong Indonesia itu kan beda dengan negara-negara lain. Ngapunten. Di Raudhah ngoten itu, setelah dari Raudhah keluar itu salam kepada Rasulullah. Orang Indonesia itu semangat. Kalau orang-orang Arab, orang-orang biasa itu kan kalau melewati makam Rasulullah cuma Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau orang Indonesia mboten Assalamualaikum ya Rasulullah. Mantun ngoten disebutkan tetangga-tetangganya semuanya. Min, tetangga saya ini ya Allah, tetangga saya ini. Itu buanter di depannya makam Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada yang sholawatan sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Orang Indonesia itu kebiasaan keras. Tawaf pun mereka bacaannya itu bersama-sama dikeraskan. Orang Arab itu kalau memulai tawaf itu cukup melambaikan tangan kiri, tidak ada suaranya. Bismillahi Allahu Akbar. Orang Indonesia mboten, semangat. Bismillahi Allahu Akbar. Sampai seperti itu. Tawaf pun mereka bacanya itu di lagu kadang-kadang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil. Loh, ini namanya ada perbedaan, itu pasti Pak. Orang Arab itu kalau kedatangan orang Indonesia itu ada yang seneng nyoting gini di syuting. Ada orang Turki itu nyoting orang Indonesia. Wih, luar biasa ya, bacanya bisa bersama-sama. Tapi ada orang yang gak suka juga. Dia mengacungkan tangan gini, mengucapkan gini. Maksudnya ojo banter-banter. Orang Indonesia bales dewe. Ngoten niku kali ngomong sircot nek gak sira ojo nyocot. Orang Arab ndak tahu apa itu sircot. Lu tawaf pertama itu disunahkan untuk lari-lari kecil.
putaran 3 pertama, tapi tidak memungkinkan, tetap jalan saja. Ngapunten. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kita ini kadang-kadang ada perbedaan, itu pasti ada perbedaan. Bagaimana perbedaan itu menjadi kasih sayang. Lana a'maluna walakum a'malukum, amalmu amalku amalku. Enak Pak, ngapunten. Saat ini ku juga begitu orang Indonesia. Pilar hijau itu biasanya baca Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahu al-a'azzu al-akram. Orang Indonesia itu baca istighfar di lagu Astaghfirullah, malah ada yang yalal waton. Ini namanya perbedaan-perbedaan. Karena di negaranya yang lainnya orang Turki juga berbeda, orang Bangladesh juga berbeda. Pasti setiap negara itu ada perbedaan. Maka alhamdulillah syukurlah kita, budaya kita masuk, para wali-wali songo itu masuk Islam itu lewat budaya. Mereka mengerti kalau orang Indonesia ini dikerasi, Islam tidak akan masuk. Tapi dengan pendekatan apa tradisinya yang di sini? Wayang. Apa lagu lu tetetira kumiter beda ing pinggir dondomono jlumatono kanggo sebo mengko sore mumpung jembar kalangane mumpung rembulane ya surah hiyo. Ini namanya pendekatan-pendekatan tradisi. Maka tidak bisa dahulu masuk Islam itu tidak ada pendekatan tradisi. Maka kita semuanya alhamdulillah, maka tradisi-tradisi yang jelek itu dihilangkan. Seperti mohon maaf memenggal kepala sapi terus ditendem. Sekarang kan tidak, diganti kepala sapinya dimasak, lalu diundangkan kenduren, lalu berdoa sama-sama. Sama Pak, ngapunten. Ada riwayat yang dulunya tidak dihilangkan Rasulullah. Apa? Akikoh. Akikoh itu kan bukan miliknya umat Islam. Awal pertama itu orang Yahudi, orang mereka itu sebelum Rasulullah sudah ada. Cuma yang diambil itu darahnya, akikoh itu, lalu dikucurkan di atas sesembahannya. Grojo. Oleh Rasulullah itu tidak dihilangkan, diganti caranya. Maka akikoh itu berbeda dengan kurban, kan begitu, berbeda dengan kurban. Maka ada di Arab Saudi itu yang seperti itu dan tidak dihilangkan oleh Rasulullah, dan sampai sekarang berkembang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima atas kebaikan amal ibadah orang lain, insya Allah menjadikan kita juga tenang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita semua yang hadir ini ukhuwah Islamiyah kita terjalin. Innamal mu'minuna ikhwah, saudara kandung seperti bukan saudara kandung tetapi seperti saudara kandung. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan Rasulullah di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama ubainahum. Para sahabat itu berkasih sayang sesama sahabat. Apakah tidak ada perbedaan? Pasti ada perbedaan, tapi mereka berkasih sayang. Kita berdoa kepada Allah, moga-moga lewat sholat subuh mendengarkan thalabul ilmi subuh ini, moga-moga dibarengi dengan turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kula panjenengan diberikan kesehatan oleh Allah zahiran wa batinan, sehingga semangat ibadah di jalan Allah semaksimal kita. Fattaqullaha mastata'tum, seberapa kuat kita ibadah kepada Allah, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga anak kita dijadikan anak yang awaladun salihun yad'ulah, anak yang mulia dunia akhirat, derajatnya diangkat dunia akhirat, manfaat maslahah fid dini wa dunya khatal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma yassir lana umurana umurat dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah ya Allah. Panjenengan paringi kami semua ya Allah mudah urusan dunia akhirat. Engkau berikan rizki yang berlimpah ruah, rizki yang berkah, sehingga Engkau takdirkan kami bisa melaksanakan haji umrah sekeluarga istiqomah. Allahumma tawwil umurana bi ta'atik. Panjangkan usia kami ya Allah, panjangkan umur kami, panjang umur dalam ketetapan iman dan taat kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Iqdi hajatina ya Allah, hassil maqasidana wa bisafaati rasulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.